Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertemuan yang dimana ini adalah mata kuliah dari sistem operasi. Dosen pengampu sendiri yaitu Bapak Kamarudin MKom. Saya sendiri yaitu Muhammad Amin, NIM 185520111009. Bisa kita langsung mulai saja pada pertemuan pertama, yaitu mengenai introduction. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Berikut ini pengertian sistem operasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan, mengontrol, dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu dari MacLeod atau Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kemudian ada beberapa fungsi sistem operasi, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya komputer, kemudian berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, yang ketiga menghubungkan hardware, yang keempat mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat, yang kelima mengatur sistem kerja perangkat. Kemudian sistem operasi mempunyai beberapa jenis, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sistem operasi standalone, yang kedua ada sistem operasi live CD, yang ketiga ada sistem operasi embed, yang keempat ada sistem operasi jaringan. Kemudian kita lanjut, bahwasanya mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar sistem operasi aja, yaitu tentang perkembangan arsitektur dan komponen-komponen penyusun sistem operasi. Mata kuliah ini juga nggak secara khusus membahas sistem operasi tertentu, namun membicarakannya secara global atau secara umum. Kemudian next, pertemuan kedua yaitu membahas tentang struktur sistem komputer. Yang pertama yaitu ada komponen dasar sistem komputer. Komponen dasar sistem komputer itu ada 3. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yaitu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, bisa memori, bisa CPU, bisa input output. Kemudian ada yang kedua yaitu software. Software itu adalah perangkat lunak yang dimana di dalamnya terdapat operating system. Yang kedua ada application program. Kemudian yang ketiga brandware. Brandware adalah orangnya, orang yang melakukan kegiatannya, yaitu orang, mesin, dan komputer lain. Kemudian yang keempat yaitu ada 4 komponen sistem komputer. Yang pertama ada user, yaitu compiler. Yang kedua ada assembler. Kemudian yang ketiga text editor. Apabila user lebih daripada 3, maka bisa dikatakan dengan database system. Kemudian ada kelas-kelas komputer yang menurut ukurannya yaitu grade komputer atau superkomputer, mainframe atau enterprise system. Yang ketiga ada mini komputer. Yang keempat ada workstation, kemudian ada desktop komputer, desktop, laptop atau netbook, atau handheld komputer atau embedded system. Kemudian ada karakteristiknya. Yang pertama ada single prosesor, komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Kemudian ada multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Kemudian ada personal komputer, komputer yang digunakan hanya satu orang dalam satu waktu. Kemudian ada distribusi sistem atau kumpulan autonomous komputer yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Kemudian ada cluster system, yaitu gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data, storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Kemudian yang terakhir yaitu ada real time system, sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Kemudian yang terakhir yaitu ada mainframe system, yaitu kumpulan dari device-device dan CPU yang berfungsi satu sama lain atau bermacam-macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Kemudian mengumpulkan job-job yang mirip
kemudian secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Dan kita lanjut ke pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu ada definisi sistem operasi. Dari sudut pandang user, sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Kemudian sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan pengguna sumber daya komputer dalam lingkungan multi-user. Kemudian ada namanya dari sudut pandang sistem, yaitu sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien atau resource allocator. Kemudian sistem operasi sebagai alat yang mengatur eksekusi program dan operasi dan alat input-output, yaitu kontrol program. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem operasi sebagai sebuah program yang selalu berjalan setiap saat pada komputer atau kernel sebutannya. Kemudian ada service sistem operasi yang dimana yang pertama ada user interface, kemudian ada program execution yang dimana SO harus bisa meload program ke memori dan mengeksekusinya, menghentikannya sebuah program. Input output operation, kemudian ada file system manipulation, kemudian ada communication. Nah, di communication ini adalah proses harus berkomunikasi antar proses yang lain di dalam komputer yang sama atau antar komputer dalam jaringan, atau share memory atau message passing. Kemudian ada error detection yang dimana harus mampu menangani error, kemudian bisa terjadi pada CPU, memory hardware, atau input output device. Kemudian ada system call. System call menyediakan interface atau penghubung antara proses dan sistem operasi. Biasanya dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi yaitu C or C++. Diakses menggunakan application program interface atau API daripada pemanggilan langsung. Yang ketiga itu ada API yang umum adalah ada Win32 API for Windows. Kemudian ada POSIX API for POSIX based system, yaitu ada Unix, Linux, and Mac OS. Kemudian ada Java API for the Java Virtual Machine atau JVM. Yang terakhir ada .NET API. Kemudian ada virtual machine atau komputer, yaitu mesin virtual mengambil pendekatan layar secara logika. Kemudian ada keuntungan dari virtual machine, yaitu pertama ada keamanan, kemudian ada kemudahan instalasi, yang ketiga cocok digunakan dalam penelitian dan percobaan. Kemudian kerugian virtual machine yaitu waktu yang dibutuhkan input output bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat karena di-interpreted. Dan yang kedua, tidak semua aplikasi kompatibel di semua OS dalam virtual machine. Dan yang ketiga itu membutuhkan hardware. Harga hardware juga lumayan mahal. Kemudian yang keempat yaitu pertemuan keempat, proses dan penjadwalan. Yang dimana konsep proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi atau di running. Alokasi proses, batch, multiprogramming, atau multitasking. Hal yang dicatat pada saat proses running, yang pertama yaitu program counter, stack atau heap, data section, or text. Kemudian status proses yaitu ada new, ada running, ada waiting, ada ready, ada terminate. Kemudian penjadwalan antrian proses, job queue. Antrian ketika proses berada di CPU siap dieksekusi. Kemudian ada ready queue, antrian proses yang running pada memori utama siap dan menunggu untuk masuk ke job queue. Device queue adalah antrian bila proses tersebut menunggu siapnya peralatan input-output tertentu. Kemudian setiap proses bisa berpindah dari satu antrian ke antrian lain. Kemudian yang keempat yaitu ada proses terminal model. Proses mengeksekusi perintah terakhir dan meminta OS untuk menghapusnya atau exiting. Kemudian parent akan terminate eksekusi child dengan paksa atau abort. Kemudian ada jika parent melakukan exiting, beberapa OS tidak memperbolehkan child untuk melanjutkan kegiatannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada komunikasi antar proses. Sistem operasi kebanyakan menjalankan program secara simultan atau konkuren. Program yang dijalankan secara simultan itu dapat bekerja sama atau cooperating dengan proses lain ataupun bekerja sendiri atau independen. Kemudian ada pertemuan kelima yaitu ada sinkronisasi proses yang dimana sinkronisasi itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren.
Dan juga diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerjasama sehingga terjadi sinkronisasi satu sama lain. Kemudian ada race condition. Race condition itu adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada implementasi solusi. Yang pertama itu solusi perangkat lunak dengan menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain. Selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. Kemudian yang kedua ada solusi perangkat keras, yaitu tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya, dengan menonaktifkan interrupt atau dengan mengunci lock suatu variabel tertentu. Kemudian kelebihannya yaitu ada dapat diaplikasikan ke beberapa prosesor dengan sharing memori. Kemudian ada sangat simpel. Kemudian dapat digunakan untuk banyak critical section. Yaitu kekurangan juga ada 3. Yang pertama adalah busy waiting, memakan prosesor time yang besar. Mungkin terjadi starvation, kemudian ada deadlock atau not responding. Kemudian yang terakhir ada bounded buffer. Pengertian bounded buffer itu sendiri adalah tempat untuk menampung data yang ukurannya terbatas. Contohnya yaitu proses produsen dan konsumen. Masalah produsen dan konsumen itu sendiri pada buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengosongkan isi buffer. Konsumen mengambil data dari buffer jika buffer tersebut kosong. Maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. Kemudian pertemuan ke-6 yaitu thread. Pengertian thread itu sendiri yaitu unit dasar dari penggunaan CPU atau thread terdiri dari thread ID, program count, register, dan stack. Adapun thread berbagi yaitu kode section, ada data section, ada file, sumber daya, dengan thread lain yang termasuk dalam proses yang sama. Adapun beberapa keuntungan thread yang pertama yaitu ada responsive, kemudian ada resource sharing, yang ketiga ekonomis, kemudian yang keempat ada utilization of multiprocessor architecture. Kemudian kita lanjut ke kernel thread. Kernel thread itu didukung secara langsung dari sistem operasi, termasuk pembuatan thread. Penjadwalan serta manajemen dilakukan oleh sistem thread. Contoh kernel thread antara lain yaitu Windows XP 2000, Solaris, Linux, dan macOS yang ke-10. Kemudian ada user thread didukung di atas kernel serta diimplementasikan thread library pada level user. Contohnya itu beberapa primary thread libraries antara lain adalah POS yang ke-9, PuThread, Win32 thread, Java thread, and .NET thread. Kemudian lanjut ke Many-to-One. Many-to-One dikatakan efisien karena ini kernel thread. Semua thread pengguna dapat diblokir jika ada sebuah thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Dari beberapa thread, pengguna tidak dapat dijalankan secara paralel atau multiprosesor. Kemudian lanjut ke multithreading model. Multithreading model ini adalah Many-to-One model. Memetakan beberapa user level thread ke satu kernel thread. Contohnya Solaris Green thread and GNU Portable thread. Adapun one-to-one model memetakan tiap user thread ke tiap kernel thread. Contohnya Windows, Linux, dan Solaris 9. Sedangkan many-to-many model memetakan banyak user level thread ke kernel thread. Kemudian ada thread cancellation, yaitu thread cancellation merupakan sebuah tugas untuk memberhentikan thread sebelum thread tersebut selesai. Contohnya JVM, Java Virtual Machine, akan memastikan seluruh thread sebelum end. Thread yang akan diberhentikan tersebut disebut sebagai target thread. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ke-7, yaitu mengenai tentang operasi file. Operasi file itu yang pertama adalah permasalahan penyimpanannya. Biasanya timbul itulah kapasitas media penyimpanan tidak cukup alias terbatas. Ketika proses dihentikan, maka data akan hilang. Kebutuhan mengakses data atau sebagainya dalam waktu bersamaan.
Dan oleh karena itu diperlukan media penyimpanan. Yang pertama, mampu menyimpan data yang besar, mampu menjaga data walaupun prosesnya dihentikan. Proses yang bersamaan dapat mengakses data secara bersama-sama, tanda yang terganggu. Kemudian ada extension file, yaitu terletak di dalam titik pertama. Kemudian ada pengaksesan file, ada dua cara. Yang pertama ada sequential access. Sequential access adalah proses dapat membaca seluruh byte atau record dalam suatu file, mulai dari awal, tidak boleh melompat atau keluar dari urutannya. Yang kedua ada random access, bisa membaca byte atau record untuk berbagai macam urutan pengaksesan. Kemudian ada operasi file. Yang pertama ada create. Create itu adalah membuat suatu data atau berisi data. Kemudian delete. Delete itu adalah untuk menghapus apabila data tidak diperlukan lagi. Kemudian open itu untuk membuka data, close itu untuk menutup, write itu untuk membaca file. Write itu adalah data disimpan di dalam file. Kemudian append, menambah data setelah data terakhir. Seek yaitu mengatur posisi pointer saat itu menuju posisi yang ditentukan. Dan get attribute, pada Unix program Mac perlu melihat atribut file. Kemudian ada set atribut, yaitu mengubah status atribut file. Kemudian ada rename, merubah nama file. Dan directory, penamaan path ada dua cara. Pertama adalah absolute path name, mengandung path dari directory root sampai file, selalu dimulai dari root dan bersifat unik. Yang kedua itu adalah relative path name, untuk seluruh kasus path yang tidak dimulai dari root, diambil secara relatif ke directory kerja atau working directory atau current directory. Oke, thank you. Cukup sekian penjelasan saya dalam pertemuan pertama sampai pertemuan 7 ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.